Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid pada surat Al-Buruj bagian kedua. Kali ini kita akan bahas surah Al-Buruj ayat 9 sampai ayat 12 saja. Nanti disimak juga bagian ketiganya ya. Sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. Kita akan coba baca surah Al-Buruj ayat 9 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah, di sana ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam lagi. Nah, kenapa lam huruf syamsiyahnya? Karena kalau ada lam bertasydid, dia artinya terdiri dari dua huruf lam. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharokat fathah. Jadi ada alif lam yang tidak dibaca ya. Alif lam yang tidak dibaca namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Alladzi, zi mad tabi'i karena ada ya sukun, sebelumnya ada kasrah di dzal, dibaca panjang dua harokat. Alladzi lahu, hu ada mad silah qasirah karena ada hak domir, sebelumnya ada huruf hidup yaitu lam, setelahnya juga huruf hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah melainkan ini mim ya. Karena bukan hamzah ya, maka ini mad silah qasir, mad silah qasirah. Cirinya adalah di atas hak domirnya biasanya ada dhammah terbalik atau ada kasrah berdiri ya. Di sini ada dhammah terbalik. Jadi ini mad silah. Dibacanya panjang dua harokat saja. Mul, lamnya lam mutlak, dibacanya jelas diidharkan. Mul, mulkussa. Ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu sin. Cara bacanya alif lamnya dilewat, kita langsung baca ke sin sambil ditekan atau diidghamkan ya. Oleh karena itu biasa disebut idgham syamsiyah. Mulkus sama ma mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf mim, dibaca panjang dua harokat. Ma wa mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf wawu, dibaca panjang dua harokat. As-samawati wal ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah. Hamzahnya yang mana teh? Yang alif itu ya, alif berharokat fathah. Alif lamnya dibaca secara jelas. Wal, bukan wal, bukan mantul, bukan juga ditahan wal, tapi cukup wal, tempel lagi ke gusi ya. Wal ard, ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro sukun, sebelumnya ada huruf barisnya kasrah, jadi ro-nya ditebalkan. Ar ya. Ard, bo-nya tetap dibaca, hati-hati ya, tetap dibaca, bukan dipantulkan, bukan dihilangkan ya. Jadi ini kita sukun pada dua huruf yang berdampingan dan dua-duanya sukun. Huruf kedua terakhirnya ro sudah sukun, kemudian dodnya disukunkan, maka ro dibaca sebagaimana biasanya ya, sebagaimana ketika tidak berhenti, ro-nya tebal. Nah kemudian dodnya tetap dibaca dan tetap kelihatan sifat yang khas dari dod yaitu istitolah, ada suara-suara memanjang dari dod ya. Wal ard, ada gitu-gitunya ya. Kemudian di atasnya ada waqaf, namanya al-waqfu aula. Al-waqfu artinya waqaf atau berhenti, aula utama. Jadi lebih utama berhenti. Wallah, lafaz Allah dibaca secara tafkhim karena lafaz Allahnya didahului oleh huruf berbaris fathah di wawu. Jadi ditebalkan. Tebal itu artinya pangkal lidah kita naik. Terus bunyi huruf
lamnya seolah-olah memenuhi rongga mulut kita ya. Jadi penuh dalam mulut, wallah gitu. Rongga mulut juga agak sedikit lebih tertutup ya untuk lam jalalah yang tebal ini. Wallah, Allah mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam jalalah dibaca panjang 2 harokat. Wallahu ala, la mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam dibaca panjang 2 harokat. Ala kulli syai, syai ada harf lin karena ya sukun sebelumnya fathah dibacanya dilunakan atau dilembutkan. Syai, hati-hati bukan syai, bukan syai, bukan ke ain, tapi di depan ya, syai di lidah, di tengah lidah ya. Syai'il, syai'il, il. Ini ada ikhfa, ikhfanya ikhfa hakiki atau lebih lengkapnya adalah ikhfa ausat. Karena ada tanwin kasrah bertemu huruf shin. Cara bacanya tanwin kasrahnya dibaca samar-samar sambil berdengung, di mana tingkat kesamarannya sama dengungannya seimbang. Kenapa? Karena shin makhraj hurufnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Jadi pada dasarnya ketika kita membunyikan huruf ikhfa, maka ketika kita bunyiin nun sukun atau tanwin, maka posisi lidah atau bibir kita sudah siap ke shin. Ya, karena shin itu letaknya tengah lidah ketemu langit-langit tengah, maka ya sudah siap-siap ke sana ya. Syai'in, 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 syahid, hid. Mad arid li sukun karena ada mad bertemu dengan hamzah. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya adalah huruf dal. Dibacanya panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi harus konsisten dalam satu kali bacaan. Jadi kalau dari awal ngambil 2, ya 2 terus sampai selesai membaca. Kalau 4 ya 4, kalau 6 ya 6. Syahid, di ujungnya ada qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya bukan sukun asli, melainkan sukun karena berhenti membaca atau karena waqaf ya, yaitu di huruf dal ya. Tadinya tanwin dhammah karena berhenti jadi disukunkan. Oleh karena itu dalnya dibaca dengan pantulan yang besar dan lebih berkumandang. Syahid. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Inna ada gunnah atau gunnah musyaddadah atau biasa juga disebut wajibul gunnah atau nun gunnah, nun bertasydid ya. Jadi kita baca gunnah aja ya, kita sebut gunnah aja biar simple. Di sana karena ada nun yang bertasydid, cara bacanya didengungkan ya, dengungan itu ditahan sampai kerasa ke hidung, sampai hidung bergetar baru dilepas. Inna, jadi bukan inna, harus lebih sabar. Innallah, Allah ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya langsung masukkan ke lam kedua ditekan. Allah, alladzi, zi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah dipanjangkan 2 harokat. Alladzina fatanul, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya alif lamnya dibaca secara jelas ya, diizharkan. Nah hati-hati, fatanu itu waw sama alifnya tidak dibaca, jadi kita langsung bacanya ke lam. Jadi bukan fatanul dipanjangin dulu, enggak. Fatanul langsung ke lam. Mu, hamzah sukunnya dibaca agak dihentakkan ya, ditekan, tapi nggak boleh ada ekor. Mu, udah selesai. Mu'mini, ni mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang 2 harokat. Mu'minina wal, wal alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya alif lamnya dibaca secara jelas. Wal mu, mu hamzah sukunnya ditonjok lagi ya, ditekan tapi jangan ada ekor ya. Wal mu, jangan mu,
tapi mu selesai ya, mu. Wal mu'mina. Nah, mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf nun dibaca panjang 2 harokat. Wal mu'minati thumma ada gunnah musyaddadah karena ada mim yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan, ditahan dulu sampai ke hidung baru dilepas. Thumma lam ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya mim sukunnya dibaca secara jelas. Lam yatu. Tu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah dibaca panjang 2 harokat. Yatubu. Bu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah dibaca panjang 2 harokat. Alif setelah waw sukun dianggap nggak ada, jadi tetap 2 harokat ya, tidak jadi 4, tetap 2. Yatubu falahum. Ada izhar syafawi karena ada mim sukun ketemu sama ain. Dibacanya mim sukunnya jelas. Falahum adza. Za mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibaca panjang 2 harokat. Azabu jahan ada gunnah karena ada nun yang bertasydid dibacanya berdengung ya. Jahannama walahum. Hum ada izhar syafawi karena ada mim sukun ketemu sama ain dibacanya mimnya jelas. Walahum adza. Za mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibaca panjang 2 harokat. Azabul alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu ha, dibacanya alif lamnya jelas ya. Azabul hari, ri-nya dibaca secara tarqiq karena ro-nya barisnya di bawah ya, jadi ditipiskan. Hariq mada aridli sukun karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf hijaiyah yang disukunkan. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya adalah huruf qaf. Cara bacanya dipanjangkan boleh 2, 4 atau 6 harokat. Dan hariq di qafnya ada qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya bukan sukun asli, melainkan sukun karena berhenti membaca. Jadi bacanya dipanjangkan, dipantulkan ya. Pantulannya lebih terdengar besar ya, berkumandang. Hariqo. Dan karena qafnya ini adalah huruf tebal, jangan lupa ngangkat pangkal lidah kita. Hariqo. Nah, pantulannya lebih ke fathah ya, ke o. Hariqo. Tapi bukan kita sengajain bilang ko, itu pantulan aja ya. Bukan hariqo, tapi hariqo, biar dia mantul sendiri. Lanjut. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Innalla ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam lagi. Cara bacanya diidghamkan atau dimasukkan ya. Innalladzi zi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang 2 harokat. Innalladzina a mad badal ya karena ada fathah berdiri di atas hamzah atau di atas alif ya, gak apa-apa, kebolak-balik alif hamzah masih gak apa-apa ya. Nah ini fathah berdiri tersebut adalah pengganti dari huruf madnya ya, dari huruf alifnya. Jadi nanti lihat pembahasan tentang mad badal, bahwa si madnya itu asal usulnya adalah dia bukan mad tapi hamzah sukun ya. Gitu. Nanti lihat aja lah ya materi tentang mad badal yang lengkap. Jadi ini bacanya 2 harokat. Innalladzina amanu. Nu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah dibaca panjang 2 harokat. Wa amilus ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam ketemu sama huruf syamsiyah yaitu shad. Cara bacanya langsung masukkan ke huruf shad. Jadi alif lam gak dibaca. Jadi jangan dipanjangin dulu wa amilu ya, di lu ya.
Jadi wa amilus enggak usah. Jadi langsung lu ke sad kan. Wa amilus gitu. Wa amilus mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf sad, dibaca panjang 2 harokat. Salihah, ha mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ha, dipanjangkan 2 harokat. Salihati lahum, izhar syafawi karena ada mim sukun ketemu sama jim, dibacanya mim sukunnya jelas. Lahum jan ada gunnah ya, gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid, dibacanya didengungkan. Janna, na mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf nun, dibaca panjang 2 harokat. Jannatun, ada ikhfa, lebih lengkapnya ini ikhfa aqrab karena ada tanwin domah ketemu sama huruf ta. Cara bacanya tanwin domahnya dibaca samar-samar sambil berdengung. Nah, tingkat kesamaran sama dengungannya berbeda ya. Jadi lebih samar dibandingkan dengungannya, dibandingkan berdengung. Kenapa? Karena huruf ta masih dekat dengan nun. Jadi sekali lagi pada intinya ketika membunyikan ikhfa, saat kita membunyikan tanwin domah, maka posisi lidah atau bibir kita sudah siap-siap ke ta ya. Tak di mana? Ujung lidah ketemu pangkal gigi. Jadi ujung lidah kita sudah siap-siap di pangkal gigi ya. Jannatun taj. Taj ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli yaitu huruf jim ya. Dibacanya dipantulkan, pantulannya kecil aja. Tajri, ro-nya dibaca secara tarqiq karena ro-nya barisnya di bawah. Jadi ini ditipiskan. Tajri, ri mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah di ro, dibacanya panjang 2 harokat. Minta ada ikhfa aqrab lagi karena ada nun sukun ketemu huruf ta, dibacanya samar sambil berdengung. Samarnya lebih besar. Mintah, haknya halus, tipis, nggak ada kotoran. Mintah, tihal, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Nah, bagaimana dengan ha sebelum alif lam qamariyah? Haknya sebetulnya mad tabi'i ya. Kalau berhenti jadi panjang, miltahtiha gitu. Cuman karena di depannya ketemu sama hamzah wasol dan setelah hamzah wasolnya ada sukun, maka mad tabi'inya nggak dibaca lagi panjang ya. Jadi bukan mad tabi'i lagi, dibacanya pendek aja. Miltahtihal, langsung ke lam. An ada izhar karena ada nun sukun ketemu ha, dibacanya nun sukunnya jelas. Anhar, har mad arid li sukun karena ada mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan. Mad tabi'inya adalah fathah berdiri di atas huruf ha ya. Huruf yang disukunkannya ro, sehingga bacanya panjang, boleh 2, 4 atau 6. Har, ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya kan disukunkan. Nah, kemudian karena ro disukunkan, maka untuk menentukan tebal tipisnya kita harus lihat huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya adalah fathah, maka ro-nya tebal. Har, bukan har, tapi har gitu. Setelah itu ada waqaf, al-waqfu aula, lebih utama berhenti. Dha mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf dzal, dibaca panjang 2 harokat. Dzalikal ada alif lam qamariyah karena ada alif lam ketemu sama huruf qamariyah yaitu fa, alif lamnya dibaca jelas. Dzalikal fau, fau ada harf lin atau huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah, dibacanya dilunakan saja fau. Fauzul ada alif lam qamariyah karena ada alif lam ketemu sama huruf qamariyah yaitu kaf, dibacanya alif lamnya jelas. Fauzul kabir, bir mad arid li sukun karena ada mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya adalah huruf ra, sehingga ini dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya. Kemudian bir, ro-nya dibaca secara tipis
Kenapa dibaca tipis? Karena ro-nya ini kalau berhenti kan disukunkan. Kalau ro disukunkan, maka kita harus lihat huruf sebelum ro sukun tersebut. Karena huruf sebelum ro sukun adalah ya sukun, maka sudah otomatis dia tipis. Tidak usah melihat huruf ketiga terakhir lagi. Kalau sebelumnya ya sukun, tipis. Ya, huruf ketiga terakhirnya ini misal, ini kebetulan kasroh ya. Kalau misalkan di atas kho, misalnya kho, ya tetap tipis ya. Misal khair gitu, rohnya tetap tipis karena sebelumnya ya sukun. Tapi kalau nggak berhenti, rohnya tebal karena barisnya di atas ya. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna ada gunnah musyaddadah karena ada nun bertasydid, dibacanya didengungkan. Bato ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli yaitu huruf to. Ini cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil. Bato sya. Nah, karena to itu adalah huruf tebal, pangkal lidah kita terangkat. Jadi ini kalau mantulnya tuh kayak ke o gitu loh. Tapi nggak sengaja kita bilang o, bato, enggak. Karena mantul aja, bato, bato, gitu ya. Bato syara. Ro dibaca secara tafkhim karena ro barisnya di atas, ditebalkan ya. Rabbika lasyadid. Did mad arid li sukun karena mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya adalah huruf dal. Cara bacanya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Syadid, did. Ada qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya itu bukan sukun asli melainkan sukunnya karena kita berhenti membaca gitu. Jadi dipantulkannya besar, lebih berkumandang. Syadid. Kita coba baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kita kali ini sudah cukup ya. Jangan lupa untuk melihat hukum-hukum tajwid yang lebih detail. Linknya sudah kita siapkan di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga ditonton video untuk hukum-hukum tajwid pada surat Al-Buruj bagian pertama yang sebelumnya dan juga nanti bagian ketiganya. Untuk hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.